Keperawatan bukan sekedar melakukan, melainkan mengetahui mengapa dan mempertanyakan bagaimana kita bisa tahu. Filsafat ilmu adalah kompas untuk menavigasi lautan pengetahuan yang kompleks. Ilmu keperawatan yang sejati berasal dari refleksi filosofis. Dari mana pengetahuan ini berasal dan apa dampaknya bagi martabat perawat saat kita merawat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lik Apriani Pani, Magister Keperawatan Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Dr. Siti Jahara Nasution, SKP MNS. Di sini saya akan memaparkan sedikit pengantar ilmu filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philos artinya mencintai dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, filosofia artinya mencintai kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat berarti pengetahuan atau penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya. Namun, secara umum bisa diartikan filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya dapat diterima secara tidak kritis. Kenapa disebut secara tidak kritis? Karena ada kebenaran mutlak di dalamnya. Pemahaman filsafat yang mendalam akan menghasilkan kebenaran yang mutlak, yang berbeda dengan kebenaran penelitian atau riset yang bersifat relatif atau hanya 95% yang benar. Jadi kalau dia disebut tidak kritis, artinya adalah filsafat dapat diterima secara oleh keempat kajiannya, yaitu apa keempat kajiannya itu? Metafisika, etika, antropologi, dan agama. Jadi disebut tidak kritis karena sudah melalui 4 dimensi ini melalui proses kekritisannya yang ketat sebelumnya. Tinjauan fokus filsafat. Ada 3 problematika filsafat, yaitu 1. Ontologi, 2. Epistemologi, dan 3. Aksiologi. Untuk aksiologi, kita bicara masalah apa yang ingin kita ketahui. Seberapa jauh kita ingin tahu tentang hal tersebut. Itu ditelaah melalui ontologi ilmu. Nah, lalu bagaimana mendapatkan pengetahuan akan ditelaah melalui epistemologi atau teori pengetahuan dan manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah apakah nilai kegunaan pengetahuan dijawab melalui aksiologi. Metafisika menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat kita ketahui. Atau ontologi, ini adalah kajian mengenai dasar atau wadah suatu ilmu, termasuk hal-hal yang tidak kasat mata atau yang disebut gaib. Kemudian di dalamnya kita juga belajar antropologi. Ini akan menjawab pertanyaan tentang apa yang dinamakan manusia. Ini adalah kajian tentang ilmu sosial, budaya, dan masyarakat yang relevan dalam bidang pengetahuan, seperti antropologi kesehatan. Itu makanya kita biasanya pada semester 1 atau sarjana keperawatan, kita terutama itu akan belajar tentang antropologi budaya. Kemudian ini akan menjawab juga tentang agama. Bagaimana agama menjawab pernyataan tentang sampai di mana sebenarnya dia menjawab oleh agamanya sendiri. Kemudian ini juga menjawab tentang manusia itu sendiri, etika. Menjawab pertanyaan
tentang apa yang boleh kita kerjakan, yaitu aksiologi. Etika dalam keperawatan itu sangat fundamental dalam profesi kesehatan karena berhadapan dengan manusia itu sendiri. Jadi kalau di keperawatan itu kita ada etika profesi keperawatan. Nah, ciri filsafat sebagai ilmu ada 3. Yang pertama adalah menyeluruh, yang kedua adalah mendasar, yang ketiga adalah spekulatif. Untuk yang menyeluruh, artinya bahwa filsafat mencakup tentang pemikiran dan pengkajian yang luas. Tidak membatasi diri dan bukan hanya dipandang dari sudut pandang tertentu. Nah, kalau untuk mendasar yang nomor 2, artinya bahwa filsafat ilmu adalah kajian yang mendalam, mendetail, sampai kepada hasil fundamental atau esensi sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengetahuan itu sendiri. Nah, untuk penjelasan spekulatif, artinya bahwa hasil pemikiran filsafat yang diperoleh dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Jadi hasil pemikiran inilah yang selalu dijadikan dasar untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran baru. Untuk yang ketiga, penjelasan tentang spekulatif, artinya bahwa hasil pemikiran filsafat yang diperoleh dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikirannya selalu dijadikan dasar untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baru. Ada 6 fungsi filsafat ini. Yang pertama, memberikan landasan filosofis. Filsafat ilmu memberikan landasan dasar-dasar pemikiran yang menjadikan pijakan dalam memahami konsep, menjadi pijakan dalam memahami teori dan metode dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, mengembangkan wawasan epistemologis. Jadi filsafat di sini adalah ilmu yang membantu dan memahami bagaimana pengetahuan itu diperoleh, bagaimana pengetahuan itu kebenarannya diuji, dan apa batasan-batasan pengetahuan manusia. Lalu, fungsi yang ketiga, membentuk kemampuan berpikir kritis pada perawat. Filsafat ilmu mendorong manusia atau seseorang untuk berpikir secara mendalam, analitis, dan kritis terhadap berbagai asumsi dan klaim yang ada dalam ilmu pengetahuan. Fungsi yang keempat, membantu dalam penelitian. Jadi filsafat ilmu juga dapat membantu dalam merancang penelitian yang lebih baik, mengevaluasi hasil penelitian, dan menginterpretasikan data secara lebih akurat. Nah, fungsi yang kelima adalah menjaga dinamika ilmu. Filsafat ilmu membantu menjaga agar ilmu pengetahuan terus berkembang dan tidak stagnan. Jadi, ilmu pengetahuan itu tidak terjebak dalam dogma atau pemikiran yang statis. Jadi, di sini ilmu pengetahuan itu adalah dinamis, bisa berubah setiap waktu. Yang keenam, membantu memecahkan masalah. Jadi filsafat ilmu dapat membantu dalam memecahkan masalah kompleks dengan cara berpikir dan mencari solusi dari akar permasalahan.